Halo Sobat Kemi Robotek, selamat datang lagi di tutorial bersama Kemi Robotek. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuka suatu file CSV dan memasukkannya ke dalam program kita menjadi sebuah data frame. Oke, jadi di layar kita bisa lihat bahwa kita akan menggunakan library Pandas ya. Nanti dengan library Pandas kita akan mengupload datanya dengan metode read CSV, kemudian kita masukkan ke variabel data frame. Import pandas spd dulu. Nah, kemudian setelah sudah diimport, di baris berikutnya saya gunakan pd.readCSV ya. Artinya saya memanggil metode readCSV dari library pandas yang saya aliaskan menjadi pd. Dan di sini di dalam parameternya masukkan lokasi filenya dalam bentuk string. Nah, karena di sini saya bekerja menggunakan Google Collaboratory, yang mana ini disimpan dalam Google Drive ya. Jadi lokasi filenya adalah sebagai berikut, sesuai dengan dimana saya letakkan filenya, dan kemudian saya akan mengupload data Vaskes BPJS tahun 2019. Nah, untuk mengetahui lokasinya, kalau teman-teman menggunakan Google Drive, itu bisa lihat di sisi sebelah kiri ya, kan ada beberapa submenu, dan di sini ada gambar seperti gambar folder ya. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian lihat di Drive. Jadi di hierarki folder ini ada Drive dan sampel data awalnya. Drive dan sampel data. Nah, kemudian karena saya mau ngambil dari Google Drive, jadi saya buka drive-nya, kemudian My Drive, dan hingga ke lokasi di mana saya menyimpan file data Vaskes BPJS tadi. Di sini. Makanya dari drive sampai assets baru kemudian nama filenya. Nah, untuk file ini saya dapat dari mana? Ini adalah datasets yang tersedia secara gratis di internet ya. Jadi saya ambil dari Kaggle. Jadi di Kaggle ini kan komunitas data science ya di dunia, dan di sana ada banyak datasets yang tersedia, baik dari komunitas maupun dari Kaggle. Di sini saya cari keywordsnya waktu itu Indonesia ya. Kemudian saya pilih yang saya tertarik aja, yaitu di sini list Vaskes BPJS Indonesia. Dan di sini ada pilihan. Sebenarnya kita bisa tinjau dahulu tentang file ini. Jadi file CSV ini sebenarnya terdiri dari baris dan kolom ya. Kalau kita lihat, intinya informasi Vaskes BPJS. Nah, kemudian saya waktu itu klik download, dan secara otomatis filenya akan terdownload ke dalam PC lokal kita. Dan kemudian filenya saya upload ke Google Drive. Oke, kita coba lihat ya hasil read CSV dengan Pandas. Nah, itu sudah terbaca datanya. Kita coba tinjau data frame yang dihasilkan. Ya, seperti ini kawan-kawan. Jadi data frame itu pada dasarnya adalah tipe data di Python yang disupport oleh Pandas ya. Di sana dengan data frame, data kita akan dibentuk selayaknya sebuah tabel, di mana tabelnya punya nama-nama kolom, kemudian ada
masing-masing datanya itu disebut series ya. Jadi ini series gitu ya. Baik baris ataupun kolom itu disebutnya series. Dan masing-masing series itu disimpan dalam baris 0 sampai baris terakhir gitu ya. Nanti ada keterangannya berapa baris dan berapa kolom. Nah, apa sih yang membedakan data frame dengan series? Kalau data frame seperti ini ya kawan-kawan, ada baris dan kolomnya, ada nama kolomnya juga. Nah, sedangkan series itu seperti ini. Misalnya kita ingin akses data frame nama Vaskes ya misalnya. Kita coba run. Nah, kalau series seperti ini kawan-kawan, ditampilkannya sebetulnya sama sih, sebuah kolom gitu ya, tapi kalau di Pandas di Python ini tidak ditampilkan seperti tabel yang bagus seperti ini, tapi hanya teks saja. Kalau misalnya kita ingin membuktikan bahwa ini tipenya series, kita bisa tulis type nih Pandas series. Sedangkan kalau data frame kita coba type Pandas data frame gitu ya kawan-kawan. Oke, ini untuk melihat tipe datanya. Sekarang saya mau tunjukkan salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan sebuah data frame ataupun series ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini datanya terdiri dari banyak baris dan beberapa kolom ya. Tapi sebetulnya data yang kita dapat tidak selalu bersih gitu. Contohnya ini dari data frame aja kita bisa lihat seperti nama Vaskes, ini ada nama Vaskes tapi dengan /r /n gitu ya. Ini kan sebetulnya jadi kotor ya data kita. Sedangkan di sini kota dan kabupatennya ada kalimat kode Vaskes dan alamat rumah sakit BPJS di. Coba kita tinjau dari seriesnya aja ya. Tuh kan, kawan-kawan bisa kita lihat di sini ada tambahan ya di stringnya. Seperti ini. Dan ini biasanya sudah berbentuk pola gitu. Di setiap datanya ada pola-pola seperti ini. Kita coba lihat yang tadi kotak cup ya. Data frame kotak cup. Ya, jadi ini seperti pattern gitu ya kawan-kawan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya. Nah, biasanya di dalam mengolah data ini pertama-tama kita membersihkan datanya dulu supaya tidak ada kekeliruan nantinya. Misalnya saya ingin membersihkan /n dan /r dari nama Vaskes ya. Begitu juga dengan spasinya yang panjang ini. Sebenarnya ada banyak sekali caranya, tapi yang saya bisa tunjukkan di sini adalah dengan menggunakan regular expression. Jadi sebelum itu saya import dulu RE. RE ini modul Python untuk regular expression ya. Jadi karena series itu pada dasarnya bisa disimpan dalam sebuah list ya, maka kita bisa masukkan datanya ke dalam list, kemudian kita panggil fungsi RE sub
untuk substitute, kemudian kita isi patternnya apa yang mau diganti. Di sini saya copy saja gitu. Kemudian koma, replacementnya apa, saya mau ganti jadi tidak ada apa-apa ya, jadi string kosong, kemudian koma, string apa yang mau diganti. Oke, jadi kan kita ingin ganti semua nama Fastcase ya. Nah, untuk kalau di Python kita bisa menggunakan implicit for loop ya. Di sini saya isi dengan x for x in data frame nama Fastcase. Jadi ibaratnya setiap x dalam for loop ini, nilai x-nya akan dioperasikan dalam perintah atau dalam statement re.sub ini. Jadi nanti data frame Fastcase pada akhirnya akan di replace dengan list baru gitu ya kawan-kawan. Kita coba jalankan ya. Oke, sepertinya udah berhasil ya, tidak ada masalah. Sekarang saya coba tunjukkan datanya apakah sudah bersih atau belum. Ya, ternyata belum 100% bersih ya kawan-kawan. Di sini masih ada yang memiliki pola /r/n gitu ya. Kemudian di sini ada yang masih /r/n tapi dengan space kosong yang panjang juga. Coba kita bersihkan yang ini dulu ya kawan-kawan. Perintah yang sama saya copy aja. Kemudian polanya saya hapus. Saya masukkan ke dalam pola yang ingin dilihat. Saya ganti dengan string kosong. Oke, sudah betul ya. Coba saya jalankan. Coba kita cek lagi ya. Oke, jadi beberapa data sudah bersih. Sudah cukup bersih ya, walaupun tidak 100%, pasti ada pattern-pattern yang harus dilihat lagi. Sekarang coba saya cek lagi untuk pola yang ini. Apakah masih ada ya? Di sini pada baris 29155 saya copy saja pola yang ingin dihapus. Kemudian saya masukkan ke sini. Oke, coba kita jalankan. Ya, kita cek lagi. Oke, jadi bisa dilihat ya kawan-kawan. Kira-kira itu adalah salah satu cara ya, bukan cara yang pasti harus seperti ini, tapi ada salah satu cara untuk membersihkan data kita kalau misalnya ada pola-pola yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, jadi pada tutorial ini kita sudah belajar bagaimana caranya menggunakan library Pandas, kita import. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana caranya membaca data CSV menjadi data frame ya. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara mendapatkan datasets
yang gratis, yaitu dari Kaggle. Kemudian kita bisa lihat perbedaan antara data frame dengan series ya, dengan series. Dan terakhir kita belajar bagaimana caranya membersihkan data string dari kumpulan data yang sudah kita miliki dalam data frame. Oke kawan-kawan, tutorial sampai di sini dulu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama Kemila Botek.